Hai, jika kalian belajar tentang sains yang sesungguhnya dan berusaha jujur terhadap diri kalian sendiri, maka ketika berbicara tentang evolusi, kalian pasti tahu kalau teori evolusi itu, khususnya seleksi alam, didukung sangat banyak bukti ilmiah, dan evolusi sendiri itu adalah fakta ilmiah yang bisa diobservasi di alam. Namun, sangat sering terjadi jika kita berdiskusi atau berdebat dengan orang yang menentang evolusi, khususnya dari kalangan kreasionis, mereka itu mencoba sangat keras untuk membuktikan kalau evolusi itu salah dan usaha mereka ini tidak pernah berhasil. Jadi, di video kali ini kita akan membahas hal-hal yang tidak meruntuhkan teori evolusi. Bagi kalian yang cenderung mendukung kreasionisme, simak baik-baik. Dan bagi kalian yang mendukung evolusi, semoga video ini dapat menambah wawasan kalian. Simak sampai habis, oke? Hal yang tidak meruntuhkan teori evolusi yang pertama adalah ketidakmampuan kalian melihat perubahan yang besar pada bentuk fisik spesies makhluk hidup dalam waktu hidup kalian. Karena kita tahu bahwa manusia itu hanya hidup paling lama cuma 120 sampai 130 tahun. Sedangkan makroevolusi itu membutuhkan waktu ribuan tahun hingga jutaan tahun. Kita bisa mengkonfirmasi kebenaran ini melalui fosil dan bentuk anatomi makhluk hidup. Dan hal kedua yang tidak meruntuhkan teori evolusi adalah kompleksitas makhluk hidup yang sulit kalian pahami. Kompleksitas makhluk hidup yang ada di bumi ini terjadi betul-betul secara alami dan tidak membutuhkan penjelasan supranatural seperti terjadinya petir. Pada awalnya, manusia itu mengira bahwa petir itu terjadi karena Dewa Thor yang sedang marah kepada manusia. Namun sekarang, berkat sains, kita tahu bahwa petir itu hanyalah fenomena alam yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Dan yang ketiga adalah ketidakmampuan manusia dalam menciptakan kehidupan. Banyak orang yang meremehkan sains dan ilmuwan karena katanya secanggih apapun teknologi dan sains itu tidak akan pernah bisa menciptakan kehidupan seperti menciptakan seekor nyamuk yang sangat kecil ataupun bakteri. Hal ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses evolusi yang terjadi di alam. Meskipun kehidupan itu sulit diciptakan di laboratorium, bukan berarti kehidupan itu muncul secara ajaib di bumi ini. Dan yang keempat adalah missing link. Sejujurnya, kita tidak akan pernah bisa menemukan setiap fosil makhluk hidup yang ada di masa lalu. Karena pembentukan fosil itu membutuhkan kondisi tertentu. Jadi, kita fokus meneliti fosil yang dapat ditemukan saja. Jadi sebenarnya missing link itu tidaklah meruntuhkan evolusi. Karena link atau fosil yang berhasil ditemukan itu semuanya mendukung teori evolusi. Sebagian besar makhluk hidup transisi itu juga sudah ditemukan, seperti transisi antara reptil dan burung, transisi antara primata yang hidup di pohon dan yang berjalan dengan dua kaki seperti manusia. Yang kelima adalah agamawan atau penceramah yang mengatakan kalau evolusi itu tidak benar. Mereka itu bukanlah ilmuwan yang bergerak di bidang evolutionary biology. Jadi, jika mereka membuat statement yang bertentangan dengan komunitas saintis, maka itu harus dipertanyakan kebenarannya. Sama halnya jika ada dukun yang membuat klaim tentang ilmu kesehatan atau kedokteran, jangan langsung percaya karena mereka bukanlah ahlinya. Tanyakan langsung kepada dokter ahli yang berkompeten di bidang tersebut. Sama halnya dengan evolusi, jika kalian ingin memahaminya dengan betul-betul, maka tanyakanlah kepada orang yang ahli di bidang tersebut. Jangan tanyakan kepada yang bukan ahlinya, karena ujung-ujungnya cuma hanya akan menyesatkan kalian. Yang keenam adalah keyakinan pribadi. Kita sebenarnya itu bebas meyakini bahwa manusia itu diciptakan oleh alien, dewa-dewa, atau Tuhan. Namun, jika berdiskusi di ranah ilmiah, maka buatlah argumen yang ilmiah berdasarkan bukti ilmiah, bukan berdasar pada keyakinan pribadi, karena itu sifatnya personal dan sangat subjektif. Yang ketujuh adalah analogi yang kurang tepat, seperti watchmaker analogi. Jika kalian itu menemukan jam tangan di padang pasir, dan jam tangan itu pasti sangatlah kompleks. Pasti jam tangan itu diciptakan atau didesain oleh seseorang, dan tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Manusia itu juga sangat kompleks, pasti ada yang menciptakannya. Keduanya memang kompleks, namun tidak berarti keduanya itu didesain. Karena jam tangan dan manusia itu sangatlah berbeda, dan
Jam tangan itu adalah benda mati, sedangkan manusia adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu tentunya mempunyai kemampuan untuk berreproduksi dan bersifat biologis. Maka analogi ini kuranglah tepat, dan kita akan membahas lebih lanjut tentang analogi ini di video yang terpisah. Yang kedelapan adalah evolusi hanyalah teori. Seolah-olah kata teori itu hanyalah tebakan yang tidak terbukti kebenarannya. Padahal dalam sains, teori adalah penjelasan terbaik untuk fenomena alam. Fakta dalam sains itu hanyalah observasi. Evolusi dapat diobservasi sehingga evolusi itu adalah fakta. Seleksi alam adalah teori yang menjelaskan mekanisme evolusi tersebut. Dan yang kesembilan adalah ilmuwan melakukan kesalahan. Hal ini benar, ilmuwan itu kadang melakukan kesalahan, tapi kesalahan ini tidak membuat keseluruhan teori itu salah. Justru dengan adanya kesalahan, ilmuwan akan lebih hati-hati dalam melakukan penelitian. Makanya hasil dari penelitian ilmiah itu harus lolos peer review agar dapat diteruskan ke publik. Dan di antara semua teori evolusi merupakan teori yang disepakati sangat banyak ilmuwan yang bergerak di bidang evolutionary biology. Dan yang ke-10 adalah carbon dating itu tidaklah akurat. Carbon dating atau metode penentuan umur fosil itu sangatlah akurat, meskipun kadang terdapat sedikit perbedaan. Namun metode penentuan umur fosil itu bukan hanya dengan carbon dating, ada banyak metode lain yang dapat digunakan dan hasilnya itu menunjukkan konsistensi yang sangat tinggi. Yang ke-11, hal yang tidak meruntuhkan evolusi yaitu ketidakpahaman kalian tentang evolusi. Kebanyakan orang-orang yang menganggap evolusi itu tidak benar adalah orang yang sebenarnya tidak paham bagaimana evolusi itu terjadi dan bagaimana mekanismenya. Mereka tidak paham tentang taksonomi, spesiasi, genetik, dan lain-lain. Mereka cuma mendengar tentang evolusi dari orang lain yang juga sebenarnya tidak paham. Hal yang terlintas di pikiran mereka ketika mendengar evolusi itu hanyalah manusia berasal dari monyet. Dan jika manusia berasal dari monyet, mengapa masih ada monyet sampai saat ini? Berarti evolusi itu salah. Jika kalian mendengar seseorang mengatakan hal tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa dia itu tidak paham sama sekali tentang evolusi dan sangat buta terhadap sains. Jadi, itulah tadi hal-hal yang tidak beruntuhkan teori evolusi. Dan jika kalian mau berdiskusi atau berdebat dengan seseorang tentang evolusi, pastikan dulu kalau orang itu paham tentang evolusi. Kalau dia tidak paham, siap-siap saja menjelaskan panjang lebar, dan pada akhirnya mereka akan menyerang dengan keyakinan pribadi mereka yang sama sekali tidaklah ilmiah. Jadi, cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika kalian belum subscribe, maka subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar, karena sains itu indah, sains itu menakjubkan, dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.